Kali ini kita akan membahas tentang ngubah laut jadi daratan alias reklamasi. Ini lagi jadi bahan pembicaraan yang seru di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan juga Singapura. Kedua negara ini punya gaya dan problemnya sendiri-sendiri dalam mereklamasi lautnya. Kira-kira gimana ya cara mereka ngejalanin ekspansi sambil tetap ngurusin alam dan masyarakat sekitar? Kita bakalan nyelam lebih dalam ke dunia reklamasi yang ada di Indonesia dan juga Singapura. Ngulik apa aja tujuannya, tantangan, dan juga keadaan terkini dari proyek yang sangat luar biasa ini. Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya. Oke, jadi gini ceritanya. Soal reklamasi yang ada di Indonesia sama di Singapura. Yang pertama, kenapa sih mereka ngereklamasi? Di Jakarta ruang udah makin sempit dan orang makin banyak. Makanya pemerintah mikir, yuk kita buat pulau baru. Jadilah proyek reklamasi Teluk Jakarta buat bangun rumah mewah, kantor, dan tempat liburan. Mulainya sih udah lama, dari tahun 90-an. Tapi yang gede-gedean mulai pas awal tahun 2000-an. Nah, Singapura tuh kecil banget, jadi mereka butuh lahan baru buat tempat tinggal, kerja, dan infrastruktur keren kayak bandara. Mereka juga udah mulai ngereklamasi dari tahun 1965, waktu baru merdeka. Next, kita masuk ke chapter susahnya reklamasi. Singapura punya banyak tantangan. Di sini, masalahnya banyak. Mulai dari pantai yang erosi sampai nelayan yang kehilangan tempat mencari ikan. Ditambah lagi, ngambil pasir buat reklamasi juga bisa ngerusakin terumbu karang. Mereka kekurangan pasir dan harus impor. Lingkungan laut juga kena dampaknya, jadi Singapura harus cepat-cepat cari solusi. Sedangkan di Jakarta, banyak yang ribut soal korupsi dan nelayan yang dirugikan. Proyek ini dikira cuma nguntungin yang kaya-kaya aja. Masalahnya lebih ke diplomasi gara-gara impor pasir. Tetangga-tetangganya seperti Malaysia sempat kesal dan stop kirim pasir. Plus, aktivis lingkungan juga khawatir tentang dampaknya terhadap laut. Jadi, gimana sih keadaan proyek reklamasi saat ini? Keadaan terkini, beberapa proyek reklamasi yang ada di Jakarta lagi dihentikan atau dilihat ulang. Karena pemerintah lagi mikir nih, cara lain yang lebih ramah lingkungan buat atasi masalah lahan. Sedangkan di Singapura, mereka terus maju, tetapi sekarang lebih mikirin tentang dampak lingkungan. Sehingga mereka harus pakai teknologi yang lebih baik dan usaha buat bikin area baru jadi bagian dari alam sekitar. Jadi intinya, reklamasi itu penting buat dua negara ini, tapi cara dan masalahnya beda-beda. Indonesia lagi belajar dari pengalaman, sedangkan Singapura udah maju tapi tetap harus jaga-jaga soal lingkungan. Kalau kita ngomongin soal reklamasi di Indonesia sama Singapura, ceritanya ya beda-beda tipis ya. Di Indonesia, terutama di Jakarta, tujuannya buat nambahin tempat tinggal dan bisnis karena lahannya udah semakin sempit. Di Singapura, mereka juga ngereklamasi karena butuh tempat, tapi caranya lebih mikirin terhadap dampak lingkungan. Gimana harapan buat Indonesia ke depannya? Mudah-mudahan bisa belajar dari pengalaman ini ya. Kita lihat gimana negara lain kayak Singapura ngelakuinnya, agar proses reklamasi yang dijalankan bisa berjalan dengan lebih bijak. Gak cuma mikirin bangunan aja, tapi juga mikirin alam dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.